Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Nah, adik-adikku sekalian, kembali lagi kita hari ini belajar di rumah aja untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus corona. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Dan yang kedua, dengan mencari informasi dari teks yang dibaca, siswa mampu menemukan informasi tentang risiko gangguan pernapasan pada manusia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Apakah kalian masih ingat apa saja sistem pernapasan pada manusia? Nah, di sini kita akan mengulangi sedikit pembelajaran kita yang minggu lalu mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan manusia itu terdiri dari 7. Yang pertama itu adalah hidung dan rongga hidung. Dan yang kedua adalah tenggorokan atau faring. Dan yang ketiga adalah pangkal tenggorokan atau laring. Dan yang keempat adalah trakea. Dan yang kelima adalah bronkus dan bronkiolus. Yang keenam adalah paru-paru atau pulmo. Dan yang terakhir adalah alveolus. Nah, itu adalah sistem pernapasan pada manusia. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita memasuki materi tentang faktor penyebab gangguan pernapasan. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah salah satu organ yang sangat penting. Sistem pernapasan pada manusia dapat mengalami gangguan kesehatan. Gangguan pada pernapasan manusia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetik atau faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor genetik atau keturunan merupakan suatu kondisi di mana leluhur atau pendahulu kita dalam garis hubungan darah yang sama sangat mempengaruhi keadaan generasi penerusnya. Salah satu penyakit keturunan dalam pernapasan adalah asma. Salah satu contoh penyebab gangguan pernapasan dari segi faktor lingkungan adalah polusi udara. Polusi udara adalah salah satu faktor terbesar masalah pernapasan. Udara yang tercemar polusi mengandung berbagai bahan kimia dan racun, seperti sulfur, dioksid, dan nitrogen dioksida. Gas-gas ini bisa berbahaya apabila terhirup dalam jumlah yang besar. Gas-gas yang dihirup dapat mempengaruhi paru-paru
dan menyebabkan penyakit asma, alergi, batuk, dan masalah pernapasan lainnya. Gaya hidup yang kurang baik dapat mempengaruhi atau menimbulkan gangguan pernapasan. Antara lain, kebiasaan merokok, kurang berolahraga, kurang tidur, kurang minum air putih, stres, kekurangan zat nabati, dan penyalahgunaan alkohol. Baik, sekarang kita masuk pada faktor risiko gangguan pernapasan. Meningkatkan kesehatan pernapasan melalui pencegahan, deteksi, pengobatan, dan upaya pendidikan itu lebih baik. Berikut adalah beberapa faktor risiko gangguan pernapasan. Yang pertama adalah asma. Asma adalah gangguan inflamasi kronis pada saluran udara karena penyempitan saluran napas dan obstruksi. Gejala asma yang pertama adalah mengi. Mengi adalah bunyi seperti siul terdengar pada saat bernapas, menghirup dan mengeluarkan napas. Itu disebut dengan mengi. Yang kedua adalah batuk. Yang ketiga adalah sesak dada. Dan yang keempat adalah sesak napas. Untuk penyakit asma, sampai sekarang masih belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Hanya ada obat untuk mencegah penyakit asma itu agar tidak kambuh. Karena penyakit asma adalah penyakit genetik atau penyakit keturunan. Yang kedua adalah PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. PPOK adalah penyakit yang dapat dicegah dan diobati. Ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel. Keterbatasan aliran udara biasanya progresif dan berhubungan dengan respon abnormal inflamasi paru terhadap partikel atau gas, biasanya dari paparan asap rokok. Apakah dapat dipahami pembelajaran kita hari ini? Jika dapat dipahami, berikut adalah kesimpulan dari pembelajaran kita. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di grup WhatsApp kita atau bisa menghubungi kakak secara pribadi. Cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini mengenai faktor penyebab gangguan pernapasan dan juga risiko gangguan pernapasan pada manusia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.